Halo, halo, selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi buat malam ini ya kita diskusi yang kemarin saya share. Gimana caranya biar dari iTrade kita bisa mengetahui kalau saham itu tuh kita masuk ke saham itu tuh nggak FOMO dan nggak ketinggalan ya. Nah kemarin sudah saya share study case kita untuk hal seperti ini ada laju BSML dan CHIP. Nah, coba kita lihat. Dan ini paling bagus tuh kita lihat dari daily. Seperti yang sering kita share ya, kalau kan poros data untuk market itu daily. Jadi kita pertama kali sebelum kita ngelihat time frame lain itu kita usahakan untuk ngelihat time frame daily dulu. Nah, ini kita lihat chip. Ini chip ya. Kemarin kan ada yang nanya kalau masuk chip ini masih ini nggak masih kejar nggak gitu ya. Nah kemudian saya jawab udah agak berisiko. Nah itu lihatnya dari mana sih berisiko? Nah lihat dari ini ya nih, dari ML3-nya garisnya ini. Nah kalau kita perhatikan di ML3 itu kan dia mengindikasi akumulasi dan distribusi. Dan di sini kan ada garisnya nih. Selain kita lihat barnya, kita lihat juga garisnya. Nah, pada sisi kanan itu tuh ada angkanya tuh. Kalau kita lihat chip ini angkanya udah 70 ya. 79. Nah, 79 itu udah jauh di atas 40. Dari pengalaman saya semenjak pakai iTrade itu kalau udah di atas 40 itu udah beresiko dan ya bisa sih maksudnya sampai kadang sampai sampai 79 sampai 100 kadang masih masih bisa nanjak sahamnya masih bisa lari gitu cuman itu udah ada berisiko kadang di bawah apa namanya fluktuatif sehingga kita tuh kalau naik pada saat garis ML3-nya itu udah di atas 40 itu kalau misalkan kita udah masuk di 79 ya. Nah, itu biasanya pas besoknya tuh naik kemudian turun apa namanya fluktuatif gitu akhirnya karena kita udah naik di atas kita takut dibawa ditarik di apa namanya menyelam lagi ke bawah. Nah, kita biasanya cut loss. Nah, untuk menghindari itu tuh biar nggak FOMO gitu ya dan ya untuk kasus chip itu biar nggak FOMO. Sebenarnya kalau kita lihat kenaikan chip kan udah lumayan nih dan garis ML3-nya udah di 79. Nah, kita nggak usah FOMO di sini karena udah sangat berisiko. Gimana sih? Nah, salah satunya tadi itu biar kita nggak FOMO, kita tahu kalau itu udah berisiko, kita lihat dari garis ML3 ini. Di sini kan udah ada 79. Nah, gitu. Kalau kita lihat laju, nah laju kalau kita lihat garisnya kan di 18. Kalau teman-teman ada perhatiin laju waktu kemarin dia rally dari ini yang kursor saya ini, dari ini ya. Ini nih kalau nggak salah dulu tuh ini sekitar berapa ya? 8 atau 9 tuh di sini. Nah, ketika masuk di sini ini udah ratusan kemarin. Udah ratusan waktu dia di sini nih. Di sini lah. Di sini. Di sini sampai di sini dia udah di atas 40 udah. Nah, orang yang masuk di sini yang FOMO gitu ya, akhirnya dibawa turun karena takutnya dibawa ke area mostly kan kita kan apa pelaku pasar tuh lihat support resistance dengan lihat candle yang seperti ini ya. Makanya kadang tuh orang bilangnya 150-an di sini gitu karena nanti dibawa nyelam lagi ke support agak jauh, kita cut loss. Padahal naik lagi gitu. Makanya kalau udah di sini nih, kalau teman-teman yang naik untuk misalkan saham-saham yang udah beruntun kenaikan dan garis ML3 nya itu udah di atas 40 itu, kalau saya pribadi itu mensiasatinya itu adalah saya tradingkan dia karena beli apa namanya kalau udah naik lagi jual lagi gitu biar biar kalau dibawa lagi ke bawah saya enggak karena kadang kita kan rasa yang namanya manusia ya FOMO itu masih masih tetap menghantui lah jadi kita harus punya strategi sendiri untuk mengantisipasi FOMO kita gitu
Nah, kalau kita lihat di laju, ini kan 18. Nah, ini masih enak nih. Jadi selama sebelum 40 itu tuh kita masih bisa akumulasi saham ini gitu. Tapi ingat, laju ini masih ada sebelum dia bergerak di atas RL ya, masih ada kemungkinan dia masih koreksi ke bawah. Makanya jangan terlalu FOMO juga gitu. Karena dari misalkan nih sekarang dia 18. Kalau kenaikan besok itu naik lagi sampai 240-an, dia tuh palingan masih di bawah 40 dan dia udah RL-nya udah price-nya udah di atas RL, baru kita akumulasi lagi. Gitu. Terus BSML. Nah, ini BSML walaupun dia kemarin naik tinggi ya. Berapa persen dia naik? 17%. Nah, ini kalau kita lihat dia garisnya itu masih kecil banget, masih di 115. Tapi kalau kita lihat dia beresiko juga karena candle yang bergerak itu udah jauh melampaui dari titik RL-nya. RL-nya di 345 ya. RL-nya kan di 345, sedangkan close-nya di 404. Nah, ini akan kemungkinan besar dia akan ditarik lagi ke RL. Itu hukum ini ya, hukum fisika ya, mean reverse dia. Jadi kalau suatu harga atau suatu harga itu kenaikannya cepat dari harga rata-ratanya dikurang standar deviasi, dia akan kembali ditarik ke yang kita pakai di sini RL. Itu untuk ngelihatnya. Jadi dari RL juga bisa dari garis RL, ML2 dan ML3 yang di sini. Sip, itu aja guys. Ada yang mau tanya nggak? Ini ada yang mana orang nih? Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada nanti kita cuman ngebahas itu doang sih. Kalau nggak ada yang nanya, kita Om Moses, boleh nanya Om? Iya ya. Itu Om yang sebelah kanan bawah itu kan ada yang tadi angka 15, ada angka 40 itu eh, indikator angka gimana itu Om penjelasannya Om? Kalau boleh tahu. Yang mana? Yang di e-trade itu kan yang kanan bawah itu kan ada tadi kalau di bawah 40 kan masih bisa akum. Uh, Kalau di atas 40 kan trading lah itu angka itu maksudnya eh, itu kayak angka angka ini sih, apa itu apa boleh namanya, boleh tahu. itu kayak angka indikatornya aja, kayak apa ya, kayak misalkan di RSI itu loh. Kalau RSI biasanya kan di RSI 20 sampai di atas 80 dia udah oversold kayak gitu-gitu sih. Nah, sepengalaman saya itu kalau di atas 40 garisnya itu udah sangat berisiko gitu. Kemungkinan besar mungkin masih bisa naik sampai 70, 80 atau 100, cuman eh, habis itu langsung dibanting gitu, karena Ya, karena memang kenaikannya udah jauh gitu kan. Itu cuman kayak angka ininya lah, apa ya, angka indikatornya lah kayak gitulah. indikatornya ya, ya oke Hmm. oke Om. Ya, berarti nggak bisa di bawah nol ya Om ya. Mentok bawahnya nol berarti ya Om ya. Iya, kalau dia Oke. intinya kan, kalau intinya tetap SOP iTrade itu ya. Kalau misalkan iTrade-nya bagus, weekly-nya bagus, daily-nya bagus, cuman kadang kalau udah bagus kita mau lihat nih, gimana ya, kan banyak teman-teman tuh yang nanya, masih bisa masuk nggak gitu kan. Nah, biasanya kan kita yang pengen misalnya saham yang udah rally pengen masuk, nah kita bisa lihat tuh setelah kita cek SOP-nya. Ya, Misalkan nih baru kita lihat yang tadi indikatornya, misalkan kayak chip tadi kan. Ini udah di atas 79 nih gitu. Udah atas 40 nih, ini udah beresiko. Kemudian kita cek tinggi ya. misalkan udah tinggi. Kemungkinan resiko udah tinggi dari reward kalau lu masuk di angka di chart Harga itu ya. di harga itu gitu loh. Cuman apakah bisa naik, ya bisa gitu kan. Itu untuk mengukur resiko, karena di sini kan kita kalibrasi, kita kan sebagai pelaku pasar tuh yang penting kita lakukan kan kalibrasi resiko sama return kan. Siap. Gimana potensi resiko dan return
pada harga-harga yang kita mau entry kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman apa namanya, itu juga penting untuk money management gitu. Misalkan saya suka saham chip, tapi saya lihat dia udah terlalu berisiko nih gitu. Ya udah, kalau misalkan saya budgetnya masuk chip misalkan 10 juta, 1 juta dulu deh. Tapi saya apa namanya, untuk kayak gitu gitulah, untuk panduan money management juga, biar biar nggak FOMO. Atau banyak banyak juga teman kayak udah beruntun tiga hari gitu, kemudian ragu-ragu mau masuk apa enggak gitu ya, apakah nanti ketinggalan apa enggak. Nah, selama atletnya bagus dan harga ketika lo masuk itu lo lihat garis ML3 itu masih di bawah 4, masih masih sekitar 40 atau di bawah 40, kemudian atletnya bagus, kita lihat juga apa namanya, time frame kecilnya, time frame 15 menit sama yang 3 menit juga masih bagus, boleh ngerank ke atas, udah masuk gitu kan. Sebagai untuk nambah alat kita untuk navigasi aja sih. Gitu. Siap, siap. Ya, oke. Mengerti Om. Soalnya baru nggak itu angka itu kan kita selama ini nggak perhatikan yang itu loh. Terima kasih Om. Iya ya. Aku juga kemarin itu kemarin tuh masih testing sih kan. Apa namanya, misalkan nih kalau kita lihat chip ini nih, ini kan masih bagus tuh. Masih, kalau misalkan chip besok koreksi, misalkan dia ARB sampai ke 204, apa namanya, 250 atau 240, kemudian di sini di barnya apa namanya tuh, mana, coba aku share screen ya. Nah, ini misalkan ini kan kalau kita lihat barnya masih hijau semua kan, belum ada yang merah kan. Kalau misalkan kita lihat barnya masih hijau, kemudian dia ada koreksi kayak kemarin yang di sini lah. Kayak kemarin yang di sini kan barnya hijau, dia ada dibanting koreksi gitu. Ya udah, dekat-dekat penutupan masuk lagi gitu. Kalau besok misalkan nih dia ARB ke 260 katakan, kemudian kita lihat di sini masih akum, kemudian apa namanya, intinya kan kita lihatnya kita tetap pertama SOP, kemudian untuk angka ini untuk apa namanya, tambahan indikator waktu kita ngebaca ML3 aja gitu loh. Gitu. Gitu sih. Oke, makasih. Ya. Kemudian yang untuk apa namanya, kalau misalkan tadi eh, kalau dia harganya udah jauh dari ML, apa namanya, ML2-nya, garis RL-nya kayak BSML tadi itu ada kemungkinan akan ditarik lagi ke arah ML-nya. Kayak BSML ini ya, coba. BSML. Terlepas kita tahu info lain tentang BSML yang Kobel atau siapalah, aku nggak tahu dan nggak ngerti itu. Terlepas dari info-info insider atau kayak gitu-gitu, kayak gini nih. Kita mungkin ini bagus nih gitu ya, BSML bagus nih gitu. Iteratnya juga udah membaik gitu ya. Kemudian ini ya ada akumulasi. Kalau kita lihat ML3 nanti ada bar hijau, besok langsung masuk gitu ya. Nah, kalau kita pengen masuk, ketahui kalau resiko di BSML kita masuk besok itu udah resiko tinggi. Nah, ketika resiko udah tinggi berarti cuan kus, strategi kita itu cuan kus. Sampai karena kita tahu masuk besok di BSML itu tuh risiko tinggi itu karena apa? Karena harganya udah jauh melampaui dari ini ya, apa namanya, standar deviasinya di 345 nih. RL-nya nih. RL-nya di 345, harga penutupan di 408. Itu kan udah jauh banget kan. Kalau besok kita masuk di situ, kemudian berharap kita mau stay lama di saham itu, nah itu sangat berisiko. Nah, kalau kondisi-kondisi kayak gini kita udah tahu kalau resiko kita masuk di harga entry kita baru mau masuk itu resikonya udah terlalu tinggi, maka strategi yang apa namanya baik kita lakukan itu cuan kurs. Misalkan besok masuk di 400, kalau kita lihat di sini kan agak bagus nih, di time frame kecilnya lumayan bagus, kita masuk naik langsung jual, dia akan turun lagi sampai dia ke RL-nya di sini nih. Ketika dia dibanting-banting lagi, ketika merah-merah dibanting lagi, jangan langsung ambil,
langsung masukin langsung antri di sini aja, di apa namanya, di RLD daily-nya atau di Bollinger Band 50 minutes-nya untuk saham-saham yang trending kayak gini, akumulasi di awal kayak gitu. Jadi apa ya, membantu kita navigasi dan mengatur strategi gitu loh, khususnya juga untuk money management, karena money management itu yang sangat penting di saham ya. Kalau money management kita hancur itu tuh apa namanya, akan susah lah, kecuali kalau lu invest dan memang invest long term di saham itu, ya lu money manajemennya ngawur tuh nggak apa-apa. Misalkan kayak mau invest di laju, gue mau hold nih saham laju nih sampai minimal 2 tahun 3 tahun. Cuman apakah anda udah yakin, udah ngelihat prospeknya segala macam, pertumbuhan bisnisnya gimana? Kalau udah yakin invest di situ, nggak perlu belajar money management, langsung budgetnya berapa ya. Money management di investasi kan cuma budgeting ya, lu budgetnya berapa, misalkan bulan ini gue masuk budgetnya 30 juta, ya udah biarin, terus kalau ada dana lagi masuk lagi gitu doang. Nah ini untuk nambah kita itu tadi, karena penyakit kita di pasar saham itu tuh mostly itu ya, FOMO dan nggak tahu maksudnya mau masuk di mana, di entry di mana gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Cukup jelas ya. ASPI, coba ASPI, ringnya ASPI ya. ASPI ini kalau kita lihat kemarin tuh makanya agak ini ya, resiko tinggi ASPI ini. Nah kalau kita lihat ASPI, gue masih share screen belum aku ya? Masih share screen? Oh enggak. Ini dia ASPI. Nah ASPI kalau kita lihat dia masih akum sebenarnya, price-nya tuh masih bergerak di atas Bollinger-nya ya, masih tren naik lah. Kalau mau masuk sih nunggu dia mantul di middle Bollinger Band-nya ini, dan garis ML3 ya itu tuh hijau dan barnya hijau, biar enak. Cuman kalau posisi gini ya, posisi apa namanya, candle price sudah bergerak di bawah garis ML-nya ini, itu biasanya udah sell on strength orang-orang. Jadi ketika apa namanya naik itu udah langsung pada haki biasanya. Tapi karena modelnya saham-saham kayak ASPI ini kan agak aneh ya, makanya kemarin kita share juga agak berisiko. Itu sih kalau ASPI bagi yang udah di dalam ya bisa apa namanya, tergantung ya. Kalau misalkan emang niatnya buat trading ya udah sell on strength nih. Cuman selama dia di atas garis Bollinger Band atasnya ini, masih ada probability dia akan naik gitu. Kalau mau apa namanya, mau ngambil ketika dia udah mantul di apa namanya, di garis middle bandnya ini, dan perhatikan dia ada garis ML3 nya itu udah hijau, artinya sudah akum gitu. Ini di 110-an ya, ya mungkin dibawa sampai 100 kali ini ASPI, nggak tahu, kita matiin aja gitu. Kalau sebenarnya untuk entry terbaik untuk suatu saham itu adalah ketika dia kayak gini sih, entry terbaik itu untuk masuk suatu saham itu ketika kayak gini, dia sesuai SOP itu sebenarnya. Harga itu belum terlalu jauh kenaikannya dari harga RL-nya. Misalkan kayak ASPI itu di sini, di area sini nih. Kalau kita lihat kan dia apa namanya, garis RL-nya udah mengarah ke atas, kemudian candle price-nya itu bergerak di atas garis RL-nya, kemudian ML3-nya juga akum, dan Bollinger Band-nya juga candle price sudah bergerak di
Bollinger Band atas. Nah, ketika dia kemarin kita masuk di sini, emang sih masih oke. Nah, ini kemarin kalau misalkan teman-teman yang masuk di sini, ada nggak yang merhatikan garis garis ML3-nya itu udah berapa sebenarnya? Kalau kita lihat di sini masih di bawah 40 sih. Sebenarnya masih oke sebenarnya. Kemarin tuh masuk di area sini, cuman karena sahamnya emang agak gimana gitu ya, berisiko karena nggak liquid itu. Kalau misalkan saham-saham yang nggak liquid itu resikonya nambah gitu ketika apalagi kalau kita pakai machine learning kan kita pakai big data, biasanya itu yang rame. Kalau misalkan yang nggak liquid agak susah gitu. Makanya untuk saham-saham yang nggak liquid itu mostly kita mau pegang agak lama gitu ya. Atau yang nggak tahu, kalau cuan kurs juga terlalu kecil juga sih ya. Ada lagi itu untuk ASPI ya, ada lagi nggak? Oke, itu dulu berarti ya teman-teman. Kalau intinya sih kita berangkat dari SOP itu sih, SOP trade-nya. Yang tadi itu untuk nambah cara kita ngebaca, nambah navigasi kita, khususnya di pas kita baca ML3 ya. Oke teman-teman, kalau misalkan ada itu dulu ya untuk malam ini, strategi menggunakan trade gimana biar nggak FOMO, dan caranya itu nggak ketinggalan kereta. Kalau ada pertanyaan nanti di grup kita bisa tanya jawab lagi. Demikian teman-teman untuk sharing kita malam ini. Terima kasih, selamat malam.